Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan tentang hasil analisis kualitas lahan pada 3 agroekosistem yang berbeda. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami. Agroekosistem adalah suatu bentuk ekosistem binaan manusia yang ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk menghasilkan agroekosistem yang baik, diperlukan manajemen untuk merencanakan kegiatan budidaya pertanian sehingga memperoleh hasil yang diinginkan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Sistem pertanian intensif mendorong terjadinya degradasi sifat-sifat tanah baik biologi, fisika, dan kimia. Oleh karena itu, pengenalan indikator kesehatan tanah sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan penentuan strategi pengolahan tanah dalam manajemen agroekosistem. Untuk menentukan kategori tanah sehat, diperlukan pengamatan secara fisik, kimia, maupun biologi sebagai indikator dalam penentuan agroekosistem tersebut, termasuk ke dalam tanah yang sehat. Lahan monokultur. Pada pengamatan didapatkan hasil bahwa tanah pada lahan ini memiliki kemantapan agregat yang sangat mantap. Sedangkan dalam pengamatan berat isi tanah, didapatkan berat isi tanah pada lahan ini adalah 1,06 gram. Dari hasil berat tanah ini dapat dianalisis bahwa lahan monokultur tersebut mengalami potensi degradasi lahan karena memiliki berat isi tanah di atas optimum. Berdasarkan sifat kimia tanah, didapatkan bahwa tanaman jagung yang ditanam pada lahan ini menunjukkan gejala defisiensi unsur hara nitrogen dengan ciri-ciri daun yang masih muda berubah menjadi warna hijau kekuningan. Berdasarkan pengamatan sifat biologi tanah, lahan monokultur memiliki ketebalan seresah yang sedikit, di mana hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan intensif. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lahan monokultur tersebut memiliki potensi degradasi lahan yang perlu dilakukan penanganan untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi. Solusi yang bisa diterapkan pada lahan monokultur tersebut diantaranya yaitu dengan meningkatkan masukan bahan organik tanah pada lahan tersebut, meminimalisir penggunaan pupuk anorganik, mengurangi pengolahan lahan yang intensif, serta mengaplikasikan sistem pertanian yang sehat dan berlanjut. Aspek fisika. Selanjutnya, kami melakukan pengamatan pada lahan polikultur. Dari hasil pengamatan sifat fisik tanah, didapatkan bahwa agregat tanah kurang mantap, tekstur tanah lempung berpasir, konsistensi tanah yang tidak lekat dan tidak plastis. Selain itu, berat isi tanah memiliki nilai 0,65 gram per cm kubik yang termasuk dalam rentanan nilai yang baik dalam kandungan bahan organik. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan polikultur memiliki porositas dan permeabilitas yang baik untuk budidaya tanaman karena tidak terjadi pemadatan tanah sehingga kecil potensi lahan polikultur ini mengalami degradasi. Aspek kimia. Setelah dilakukan pengamatan, tampak defisiensi hara unsur K, yaitu dengan ciri-ciri daun tanaman yang mengeriting dan mengering pada daun yang sudah tua, serta pertumbuhan buah tidak sempurna. Dalam aspek ini, potensi degradasi lahan mungkin akan terjadi jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Aspek biologi. Adanya serasah dan dua tanaman yang berbeda sebagai tutupan lahan dapat mengurangi terjadinya erosi, sehingga potensi degradasi lahan juga akan berkurang. Sehingga, solusi yang dapat diterapkan yaitu pengolahan lahan minimum dan penambahan bahan organik pada lahan polikultur secara tepat dapat memperkecil potensi degradasi lahan tersebut, seperti menggunakan sabut kelapa sebagai tutupan lahan karena bahan tersebut memiliki unsur K yang cukup tinggi. Aspek fisika. Berikut merupakan data hasil pengamatan aspek fisika pada lahan agroforestry. Dari hasil pengamatan sifat fisik tanah pada lahan agroforestry, didapatkan bahwa agregat tanah kurang mantap, tekstur tanah lempung berpasir, konsistensi tanah yang tidak lekat dan plastis, dan berat isi tanah memiliki nilai 0,73 gram per cm kubik. Hal tersebut menunjukkan bahwa lahan agroforestry memiliki tingkat porositas yang cukup rendah, dan tingkat ketersediaan air lebih cepat. Salah satunya dapat disebabkan oleh faktor terlalu seringnya dilakukan pengolahan lahan, sehingga dapat disimpulkan pada lahan agroforestry, potensi lahan ini mengalami degradasi sangat kecil. Aspek kimia. Berdasarkan hasil pengamatan kimia yang dilakukan, pada lahan agroforestry ditemukan adanya defisiensi unsur hara pada beberapa komoditas tanaman dalam agroforestry tersebut. Defisiensi unsur hara yang kebanyakan nampak adalah defisiensi unsur sulfur dan magnesium yang ditandai dengan muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua menjadi lemah, dan akhirnya mudah terserang penyakit terutama embun tepung. Aspek biologi. Berikut merupakan data hasil pengamatan aspek biologi pada lahan agroforestry. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di lahan tersebut keadaan ekosistemnya cukup baik. Namun hal ini tidak boleh dianggap sepele agar lahan tetap terjaga dan tingkat terjadinya potensi degradasi lahan kecil. Degradasi lahan terjadi dapat disebabkan oleh karena terjadinya erosi. Erosi yang terjadi mengakibatkan menurunnya kualitas sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, berkurangnya hasil tanaman, serta hilangnya bahan organik dan unsur-unsur tanah karena hanya terbawa oleh aliran permukaan. Solusi yang dapat dilakukan akibat permasalahan tersebut ialah dengan memperbaiki tata pengelolaan mulai dari sistem pola tanam, pengelolaan air seperti menggunakan irigasi air yang bebas dari zat pencemar, dan penggunaan pupuk pestisida yang tepat. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah dilakukan pada ketiga lahan, dapat diketahui bahwa lahan potensi degradasi lahan yang paling besar terjadi pada lahan monokultur. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan lahan juga memberikan dampak yang berbeda pula pada potensi degradasi yang terjadi pada masing-masing penggunaan lahan. Tingginya potensi terjadinya degradasi lahan pada lahan monokultur tidak terlepas dari karakteristik lahan monokultur yang relatif buruk, dengan biodiversitas yang rendah, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap agroekosistem dan regulasinya pada lahan tersebut. Sebaliknya, rendahnya potensi degradasi lahan pada penggunaan lahan polikultur dan agroforestry menunjukkan bahwa karakteristik lahan pada kedua lahan tersebut relatif baik dengan keanekaragaman atau biodiversitas yang cukup tinggi. Sehingga beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengatasi lahan dengan potensi degradasi yang tinggi, yakni dapat dengan cara peningkatan
input bahan organik ke dalam lahan dengan cara mengurangi pembawaan bahan organik keluar lahan, meminimalisir penggunaan pupuk anorganik, mengurangi intensivitas pengelolaan lahan atau menerapkan sistem tanpa olah tanah, serta penerapan berbagai sistem yang menunjang kesehatan tanah dan keberlanjutan lahan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.